Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di channel Bang Brek. Nah, saat ini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya yang terkena penyakit asam lambung. Ya, saya juga nggak duga-duga penyakit asam lambung itu bisa terkena kepada diri saya gitu. Nah, dari awalnya tuh saya lagi kendara di jalan. Kendara, saya tiba-tiba di suatu tempat itu saya mengalami perasaan yang gak enak. Awal tuh saya ngopi hitam, ngerokok tuh ya awal. Pas saya ngopi ngerokok itu tiba-tiba itu perasaan mulai gak enak, jantung kayak berdebar. Pas jantung berdebar itu saya panik tuh, ini gua kenapa, saya kenapa gitu. Nah, itu kelayangan pengen pingsan. Saya pengen pingsan itu saya berontak, gak mau pingsan. Nah, akhirnya emang gak pingsan. Nah, di situ saya mulai panik, langsung saya mau pulang ke rumah dah. Nah, di situ langsung saya gas motor saya. Nah, pas perjalanan itu seakan-akan kayak mau pokoknya berjalan itu, aduh gue mau pingsan nih, saya mau pingsan nih, tapi gak pingsan, bingung kan situ ya. Nah, saya jalan lagi, saya kuat-kuatin tuh motor, saya kuat-kuatin bawa motor, mata udah kayak mau gelap gitu kan, jantung udah berdebar. Nah, di situ saya akhirnya sampai tuh ke rumah, sampai. Nah, pas sampai di rumah tuh saya masih belum berobat ya, saya masih kayak ini kenapa ya saya ini. Nah, itu datang lagi sensasi kayak mau pingsan gitu. Ini gua kenapa nih, panik lagi, cemas tinggi itu. Nah, pas udah cemas tinggi itu, wah udah, akhirnya saya ingin berobat lah, saya tahu kenapa ya. Nah, saya berobat itu langsung diantar oleh istri saya tuh, diantar nggak langsung ke rumah saya ke Yakri. Nah, di situ berobat ke Yakri, diperiksa, katanya sih kena asam lambung. Nah, yang saya bingung, penyakit asam lambung itu tapi perut nggak sakit, perut saya nggak sakit gitu ya, bukan lambung namanya, misalnya itu perut nggak sakit, cuman yang ada itu cemas, kayak semacam panik gitu ya, pengen pingsan tapi nggak pingsan. Nah, saya di situ bingung, kok asam lambung kayak gini gitu ya, bingung aja di situ. Nah, itu dari hari pertama, kedua masih enak tuh buat jalan. Nah, ntar panik lagi tuh. Nah, di situ saya langsung nungguin sampai sekitar 20 menit lah. Nah, itu reda lagi. Nah, itu badan gak enak nih, langsung pulang kan, badan gak enak, kayak orang mau tipes, karena lagi jalan tipes gitu. Nah, itu saya pulang tiduran, saya kurupan tuh kayak pakai selimut. Nah, itu enak lagi badan, kita berapa jam kemudian enak lagi, keluar keringat, itu enak. Udah, akhirnya saya keluar rumah, saya beraniin diri tuh ya keluar rumah. Tiba-tiba paniknya datang lagi, nggak tahu kenapa. Tiba-tiba nih merasa saya tuh layangan. Ini gua kenapa langsung kayak goyang gitu, kenapa gue ya, kayak orang nggak sadarin diri gitu, pengen nggak sadarkan diri gitu. Nah, akhirnya saya lawan tuh, ini gua kenapa, situ hilang. Nah, itu saya balik lagi ke rumah, pulang. Nah, ke rumah tuh nggak kenapa-napa. Nah, akhirnya saya berobat kedua kalinya.
berobat kedua kalinya sama di mungkin daerah saya cuman sama ya juga di sono dibilang katanya masuk angin berlebihan gitu ya. Nah ada asam lambungnya juga gitu. Pokoknya emang badan tuh ya karena kan keluar rumah nih kayak angin tuh banyak tuh dari kepala lah ya tegang gitu sampai badan tuh wah gak enak lah pokoknya. Nah besokannya baru nah mungkin kena asam lambung ya kayak makan kayaknya gak nafsu tuh gak nafsu. Nah itu kalau kita paksain tuh harus kita paksain gitu. Kalau kita nggak paksain ya lama badan saya kurus itu berapa kilogram gitu ibaratnya turunnya gitu ya badannya. Nah akhirnya saya nyoba buat makan walaupun enak gitu ya nggak nafsu saya paksain itu. Nah udahlah yang paling saya takut itu emang paniknya itu loh jantung berdebar itu panik saya tuh. Ini baru pengalaman saya kena penyakit kayak gini. Misalnya kalau penyakit biasa ya penyakit tipes lah apa panas gitu ya apa flu ya habis itu kan kita di rumah tidur minum obat besokannya berapa hari kemudian enakan badan paling lama ya paling seminggu. Kalau ini saya ngerasain tuh di tanggal pengalaman saya. Nah di situ juga yang pas saya kena asam lambung ini pas besok harinya itu kebesokan harinya tuh kayak keluar rumah tuh kayak nyesek tuh badan kayak nyesek banget. Ini kayak naik motor aja nih saya takut karena kenapa takut nyesek. Nah apa juga besok kayak pengen kayak takut pingsan mati di jalan di jalan lah gitu ya mendadak kayak takut mendadak ya di situ tuh saya takut kalau bawa motor kemana-mana. Nah keesokan harinya tuh ketakutan itu mulai muncul. Saya bingung biasanya saya berani keluar rumah naik motor kemana aja gitu ya wah sampai kemana lah kalau naik motor namanya jiwa muda waktu itu ya. Nah yang saat cek asam lambung ini asam lambung itu takut keluar rumah gak ada nyeseknya itu yang saya takutin gak ada nyesek ya tapi berbar saya takut rasa ingin pingsan takut di jalan pokoknya itulah yang saya takutin sampai saya naik motor mata pokoknya ngeblur udah ada nyesek seakan kayak mau pingsan kayak di jalan tapi enggak sampai rumah enak lagi. Sampai rumah saya apalagi namanya rebahan tuh ya di rumah rebahan sambil main HP apalagi main game main Mobile Legends lah itu enak nyaman banget itu di rumah saya bingung itu. Nah kalau di keluar rumah pasti ada aja sensasi. Nah itu dari hari ke hari itu wah hampir saya kena anxiety tahun lebih. Ini aja ibaratnya masih sampai saat ini saya masih belum sembuh juga belum sembuh banget lah ibaratnya masih 90% itu. Nah dari situ saya mikir ya tadi lah yang dari awal dari terkena ini dari bulan puasa tahun 2023. Nah sembuhnya sekarang ini nggak dibilang sembuh juga ya di awal juga bulan puasa 2024. Nah di situ hampir setahun lah ya pas setahun cuman masih belum membaik. Nah itu saya cerita pengalaman saya yang terkena asam lambung kecemasan juga lah ya. Saya bikin channel ini baru mohon maaf kalau masih kurang paham jelasinnya dan ini juga menggunakan handphone saya sendiri. Kalau
saya sama kayak saya gitu, bisa curhat di komentar atau di WhatsApp. Ya intinya mohon maaf kalau saya masih kaku ya lah apa gimana ya, soalnya di channel baru. Ya intinya kita harus bisa jaga pola kehidupan ya, kalau bisa makan jangan sampai telat, karena dulu saya sebelum punya penyakit ini hidupannya tuh kayak makan nggak diatur, merokok kuat, apalagi ngopi tuh sering beralkohol lah, minuman beralkohol ya, pokoknya hidupnya udah teratur lah gitu. Intinya harus jangan sampai makan telat, itu aja ya. Assalamualaikum. Kalau memang masih kaku tolong maklumi karena ini channel baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.